Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, pada hari ini kita akan sedikit membahas tentang pretest di topik yang kedua, yaitu kriteria kesohihan hadis. Kita mulai dari yang soal pertama. Ini saya perbesar ya. Apa fungsi utama dari hadis dalam kaitannya dengan Al-Quran? A. Sebagai pengganti Al-Quran. B. Sebagai penjelas dan pelengkap Al-Quran. C. Sebagai pendahulu Al-Quran. D. Sebagai pengatur tata negara. Atau E. Sebagai buku sejarah Islam. Silakan di pause dulu teman-teman. Kalau menurut saya di sini jawabannya adalah yang B ya, sebagai penjelas dan pelengkap Al-Quran. Kita next lanjut ke soal yang kedua. Soalnya adalah apa yang dimaksud dengan kedudukan hadis dalam syariat Islam? A. Hadis hanya sebagai tambahan informasi. B. Hadis menjaga sumber hukum utama setelah Al-Quran. C. Hadis hanya digunakan untuk mendukung hukum adat. D. Hadis tidak berperan dalam pengembangan syariat. Atau E. Hadis menjadi sumber utama dalam pembentukan negara. Silakan di pause dulu yang teman-teman. Kalau sudah tahu jawabannya, langsung saja komen di bawah. Kalau menurut admin ini jawabannya adalah yang B. Hadis menjadi sumber hukum utama setelah Al-Quran. Next, kita lanjut soal ketiga. Apa yang mempengaruhi kesahihan sebuah hadis? A. Waktu dan tempat hadis tersebut diriwayatkan. B. Keberadaan sanad yang jelas dan terpercaya. C. Pandangan ulama terhadap isi hadis. D. Apakah hadis tersebut terkenal atau tidak. Atau E. Jumlah orang yang meriwayatkan hadis. Dipahami dulu teman-teman, kita berpikir sejenak. Yang mempengaruhi kesahihan sebuah hadis, menurut admin ini jawabannya adalah keberadaan sanad yang jelas dan terpercaya. Oke, next kita lanjut soal yang keempat. Oke. Apa tujuan dari mengkaji kriteria kesahihan hadis? A. Untuk mengetahui seberapa populer hadis tersebut. B. Untuk mengetahui hanya hadis yang sahih yang dapat menjadi dasar dalam mengamalkan masalah ibadah. C. Untuk mengurangi jumlah hadis dalam ajaran Islam. D. Untuk mengubah makna hadis agar lebih mudah dimengerti. Atau E. Untuk menggantikan hadis yang sudah ada. Kalau menurut admin ini jawabannya B lagi teman-teman ya. Kalau salah nanti silakan di komen di bawah teman-teman. Kita lanjut soal yang terakhir, soal kelima dari modul kedua ini. Kedudukan hadis dalam Islam dapat dijelaskan sebagai A. Sebagai hukum yang berlaku mandiri. B. Sebagai pelengkap dan penjelas Al-Quran. C. Sebagai sejarah Islam semata. D. Sebagai pengganti Al-Quran. E. Sebagai adat dan budaya umat Islam. Kalau dari segi soalnya, kedudukan hadis dalam Islam ini jawabannya adalah B lagi, sebagai pelengkap dan penjelas Al-Quran. Baiklah teman-teman, sekian yang bisa saya sampaikan.
sampaikan. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.